Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anisatul Aina dari kelas manajemen A dengan nomor induk mahasiswa 9021190009. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 sektor ekonomi yang paling tertekan dalam pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa terdapat 4 sektor yang paling tertekan akibat wabah virus corona atau COVID-19, yaitu rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Pertumbuhan ekonomi pun diprediksi akan mengalami kontraksi. Pihak yang terkena dampak ini adalah sektor rumah tangga yang kami perkirakan akan mengalami penurunan cukup besar dari sisi konsumsi. Sri Mulyani mengatakan, sektor rumah tangga akan mengalami tekanan dari sisi konsumsi karena masyarakat sudah tidak beraktivitas di luar rumah sehingga daya beli pun menurun. Tak hanya itu, sektor rumah tangga juga terancam kehilangan pendapatan karena tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama bagi keluarga miskin dan rentan di sektor informal. Sri Mulyani melanjutkan, sektor usaha mikro dan menengah atau UMKM mengalami tekanan akibat tidak dapat melakukan kegiatan usaha sehingga kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit terganggu. Oleh sebab itu, ia menuntutkan non-performing loan atau NPL perbankan untuk UMKM turut berpotensi meningkatkan signifikasi sehingga berpotensi semakin memperburuk kondisi perekonomian. Sementara itu, pada sektor korporasi yang akan paling terganggu aktivitasnya ekonomi adalah manufaktur, perdagangan, transportasi, serta akomodasi seperti perhotelan dan restoran. Sri Mulyani mengatakan, gangguan aktivitas sektor korporasi yang disebabkan tekanan wabah COVID-19 akan menyebabkan penurunan pada kinerja bisnis dan terjadi pemutusan hubungan kerja hingga ancaman kebangkrutan. Sektor korporasi yang kami perkirakan akan mengalami tekanan yang tadinya dari supply chain, kemudian masuk pada perdagangan, dan tentu dari sisi aktivitas masyarakat. Perpu Penyelamatan Ekonomi. Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Melalui Perpu ini, maka pemerintah menambah alokasi anggaran belanja dari APBN 2020 untuk penanganan COVID-19 menjadi 405,1 triliun rinciannya. 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan dan 110 triliun untuk perlindungan sosial dan 70,1 triliun untuk insentif perpajakan serta stimulus kredit usaha rakyat dan 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Program pemulihan ekonomi ini termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha terutama UMKM. Untuk anggaran belanja untuk perlindungan sosial akan disalurkan melalui Program Keluarga Harapan atau PKH dengan jumlah keluarga penerimaan manfaat atau KPM naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta KPM. Keluarga penerima kartu sembako murah juga dinaikkan dari 15,2 juta kepala keluarga menjadi 20 juta kepala keluarga. Selain itu, pembekalan belanja negara juga terjadi untuk menambal pembayaran tarif listrik yang digratiskan dan diberi diskon untuk golongan tertentu.
Jokowi menjelaskan sebanyak 24 juta pelanggan dengan daya 450 volt akan digratiskan tarif listriknya selama 3 bulan ke depan. Sementara 7 juta pelanggan kelompok daya 900 volt akan mendapatkan diskon tarif sebesar 50% selama 3 bulan, yakni April, Mei, dan Juni 2020. Pemerintah juga menyiagakan anggaran 25 triliun untuk melakukan operasi pasar bila ada lonjakan harga pokok nantinya. Selain itu, stimulus ekonomi untuk pelaku usaha dan UMKM diberikan dengan menggratiskan PPh 21 bagi pekerja sektor pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta per tahun. Kemudian, pembebasan PPN import untuk pengusaha yang melakukan import dengan tujuan ekspor, terutama bagi industri kecil dan menengah. Pemerintah juga mengurangi PPh 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu dan memberikan kemudahan impor tujuan ekspor bagi industri kecil dan menengah. Selanjutnya, pemerintah mempercepat restitusi PPN bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha, termasuk penundaan pembayaran pokok dan bunga semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan. 9 jurus Indonesia mencegah perlambatan ekonomi. 1. Memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di tingkat pusat APBN dan daerah APBD. 2. Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan COVID-19 pusat dan daerah. Yang ketiga, pemerintah pusat dan daerah harus menjamin ketersediaan bahan pokok utamanya untuk lapisan bawah. Yang keempat, memperbanyak program padat karya tunai dengan tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19, yaitu dalam bekerja harus menjaga jarak dan aman. Yang kelima, anggaran kartu sembako untuk keluarga miskin ditambah sebesar Rp50.000 per keluarga, sehingga setiap keluarga menerima Rp200.000 selama 6 bulan. Anggaran yang dialokasikan sebesar 4,56 triliun. Yang keenam, implementasi kartu prakerja percepat dengan alokasi anggaran yang disediakan sebesar 10 triliun. Yang ketujuh, untuk membantu daya beli pekerja industri pengolahan, pemerintah akan membayar pajak penghasilan atau PPh pasal 21 yang selama ini dibayar sendiri oleh para pekerja. Yang kedelapan, relaksasi kredit perbankan dan industri keuangan non-bank atau IKNB berupa pengurangan bunga dan penundaan cicilan selama 1 tahun. Relaksasi kredit akan diberikan kepada UMKM dengan nilai kredit di bawah 10 miliar. Yang kesembilan, pemberian stimulus untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang sedang mengambil kredit rumah bersubsidi. Stimulus tersebut berupa subsidi selisih bunga selama 10 tahun. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.